Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, walafiat juga diberikan kebaikan oleh Allah, sehingga kita masih diberikan hati yang bersih untuk bisa menghadiri pembelajaran pada hari ini. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yang mana telah kita bahas sampai kepada materi macam-macam najis dan macam-macam hadas. Hari ini kita akan melanjutkan, yakni mengenai materi tata cara membersihkan dari hadas kecil dan juga membersihkan diri dari hadas besar. Baik, selanjutnya tata cara toharoh. Tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Telah kita bahas bahwa cara bersuci dari hadas kecil adalah dengan berwudu. Wudu merupakan cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil, dan yang pertama yang dilakukan ketika berwudu adalah niat. Jadi wudu memiliki 6 rukun atau sesuatu yang wajib yang harus dilakukan ketika berwudu. Pertama adalah niat dalam hati. Jika diucapkan dengan lisan, itu namanya lafaz, bukan niat. Dan lafaz itu hukumnya sunnah. Ketika menyebutkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, itu diucapkan dengan lisan, itu dinamakan lafaz. Lalu diulangkan dalam hati kalimat tersebut, itu baru dikatakan niat. Jadi niat tempatnya adalah di dalam hati, bukan di lisan. Dan setelah niat, yang kedua adalah membasuh muka. Ketiga, membasuh tangan sampai siku. Dan yang keempat, membasuh sebagian kepala. Bagian mana saja dari kepala, yang dimana tempat tumbuhnya rambut. Mau bagian depan atau bagian belakang atau bagian samping. Yang penting sebagian dari kepala. Intinya membersihkan atau mengusap dari sesuatu yang tempat tumbuhnya rambut. Lalu yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah tertib atau berurutan dari rukun yang pertama sampai rukun yang terakhir. Selain dari rukun wudu yang telah dijelaskan tadi, hal itu merupakan hal-hal yang sunnah. Seperti yang kita baca, yang B itu adalah mencuci kedua telapak tangan berkumur-kumur, lalu membersihkan lubang hidung. Juga yang F, disunahkan membasuh telinga. Itu adalah hal-hal yang sunnah. Dan yang terakhir itu yang I, berdoa setelah wudu. Dan itu adalah hal-hal yang sunnah. Yang 6 tadi merupakan hal-hal yang wajib dilakukan ketika berwudu. Selain hal itu, merupakan hal-hal yang sunnah. Baik, yang kedua merupakan tata cara toharoh dengan mandi junub. Mandi junub atau mandi wajib adalah mandi yang untuk menghilangkan hadas besar. Sering juga disebut mandi basah oleh orang-orang yang mungkin daerah-daerah setempat, daerah-daerah yang kecil yang mengatakan mandi basah. Maka itu adalah istilah-istilah selain daripada mandi junub atau mandi wajib.
Adapun cara-caranya, kita lihat di sini. Yang A itu adalah niat mandi wajib, yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Kalau tadi yang wudu li raf'il hadatsil asgar, sedangkan mandi wajib li raf'il hadatsil akbar. Sama seperti wudu yang tadi yang telah dijelaskan, bahwa niat itu dikatakan dalam dengan lisan itu dinamakan lafaz, bukan niat. Jadi niat itu ketika dibasuhkan air, lalu hati mengucapkan nawaitul ghusla, dibarengin dengan perbuatan. Niat itu tempatnya ada di hati. Jadi ketika sedang membasuh bagian tubuh, maka dibarengin dengan diucapkan dalam hati niat tersebut. Dan yang kedua, sebelum ketika kalian mandi wajib, kalian harus menghilangkan najis-najis apabila terdapat di badan kalian seperti bekas tetesan darah atau yang lainnya. Dan yang C, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum ke dalam bejana, dan berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dan yang kiri dari yang kiri, lalu menggosokkan tubuh dan sebagainya. Jadi mandi wajib atau mandi junub, rukunnya itu ada dua. Pertama adalah niat, yang tadi telah dijelaskan bahwa niat di dalam hati dibarengi dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Yaitu membasahi tubuh. Yang kedua adalah meratakan air atau membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Selanjutnya, tata cara mengenai tayamum. Apa sih tayamum itu? Tayamum merupakan pengganti wudu atau pengganti mandi wajib atau mandi junub. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Untuk lebih mudah memahaminya, sama-sama kita simak ilustrasi berikut. Suatu ketika kita sedang memiliki hadas kecil atau hadas besar, sementara kita harus segera sholat, namun pada saat itu tidak tersedia air atau tidak bisa menggunakan air karena sesuatu hal. Maka dari itu, solusinya adalah kita harus bertayamum dengan menggunakan debu yang suci. Jadi tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Debu ini digunakan sebagai pengganti air. Bertayamum memiliki cara-cara sebagai berikut. Pertama, niat. Niat tayamum yaitu nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Ketiga, mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Dan yang terakhir, mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu. Itu adalah cara bertayamum. Dan perlu kita ketahui bahwasanya tayamum hanya dilakukan untuk dapat mengerjakan satu sholat saja. Jadi ketika sebelum sholat zuhur, kita bertayamum jika tidak ada air atau karena sakit atau hal yang lainnya, maka nanti sebelum sholat asar, kita harus bertayamum lagi.
tidak bisa bertayamum untuk 2 sholat fardu, sekalipun kita belum membatalkan tayamum itu. Dan apa saja yang dapat membatalkan tayamum, yaitu sama saja seperti hal-hal yang membatalkan wudhu. Hikmah-hikmah yang dapat kita pahami, yang akan kita dapatkan dari kita bersuci adalah yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman atau kotoran. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Kebersihan itu adalah sesuatu yang harus dijaga. Dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan bahwa kebersihan pangkal kesehatan. Dan yang terakhir, yang kelima, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup pasti lebih nyaman. Baik, telah selesai pembelajaran kita pada hari ini melalui pembelajaran daring. Sama-sama kalian perhatikan kembali yang telah Bapak jelaskan. Dan kalian pahami kembali. Dan jika ada yang kalian kurang pahami, silahkan bertanya. Jangan malu untuk bertanya, karena orang yang banyak bertanya adalah orang yang akan mengerti banyak ilmu. Juga tugas kalian adalah merangkum atau meringkas materi yang telah dibahas hari ini. Silahkan tulis sesuai dengan pemahaman kalian. Nggak apa-apa berbeda dengan PowerPoint. Yang penting sesuatu hal atau kata-kata yang kalian pahami saja. Buat kata sendiri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.